Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan mengomentari satu kejadian yang masih viral dan masih berseliweran di sosmed, yaitu kasus Trans 7 yang melecehkan dan merendahkan Pondok Lirboyo. Dari kejadian ini menimbulkan banyak reaksi baik dari kalangan santri alumni Lirboyo maupun santri yang bukan dari Lirboyo ini ikut bersuara. Bahkan para habib pun seakan-akan ikut mengecam atas apa yang ditayangkan oleh acara ekspos di Trans 7. Bahkan yang belum lama ini Habib Rizik Syihab tanggal 16 itu kemarin, berarti tanggal 16 hari Kamis, itu ceramah dengan menggebu-gebu menceritakan bahwa sebelum Indonesia berdiri, ini kiai-kiai sudah ada lebih dulu. Sehingga jasa kiai begitu besar untuk NKRI. Sebelum saya mengkritisi dari ceramah Habib Rizik Syihab, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak selalu terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang selalu dilancarkan oleh golongan atau klan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan akan saya tampilkan satu potongan ceramah dari Habib Rizik Syihab pada tanggal 16 hari Kamis kemarin, belum lama berarti. Ini penonton bisa simak ceramah dari Habib Rizik Syihab yang akan saya tampilkan berikut ini. Indonesia belum ada, pesantren udah ada, kiai-kiai udah ada. Dan di zaman penjajahan Belanda, siang kiai buka kitab, malam hari kiai angkat bedil, serbu posko-posko penjagaan Belanda, saudara. Kalau di Betawi, Bekasi terkenal Kiai Haji Nur Ali, saudara. Kiai Haji Nur Ali ini, saudara, di Bekasi, siapa yang nggak tahu, saudara? Siang buka kitab, malam angkat bedil. Beliau diangkat jadi pahlawan nasional, saudara. Beliau pemimpin, beliau mujahid, ulama sekaligus pejuang. Nah, jadi saudara, jangan main-main dengan ulama-ulama kita. Dulu tentara nggak ada. Jadi yang lawan penjajah, saudara, pada datang ke kita siapa? Tentara. Kita nggak punya tentara kok. Nggak ada tentara, saudara. Yang melawan mereka adalah laskar-laskar Islam. Dulu kiai-kiai bikin laskar-laskar Islam, pesantren-pesantren punya laskar-laskar Islam, saudara. Laskar-laskar itulah yang bersatu perang melawan daripada penjajah, saudara. Takbir, Subhanallah. Tentara itu lahir dari rahim ulama, tentara itu lahir dari rahim Islam, tentara itu lahir dari laskar-laskar Islam, saudara. Jasa ulama, jasa pesantren dalam perjuangan kemerdekaan kita tidak bisa kita lupakan, saudara. Betul. Baru saja kita saksikan bersama di situ Pak Rizik Syihab ceramah dengan menggebu-gebu. Jadi menjelaskan dan memaparkan terkait sejarah perjuangan para kiai Nusantara. Betapa besar jasa para kiai-kiai Nusantara dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia, para kiai sudah berjuang. Sehingga para kiai dari berbagai pesantren itu masing-masing punya laskar sendiri-sendiri. Dan itu cikal bakal dari
terbentuknya TNI di Republik Indonesia. Itu kata Bapak Rizik Syihab. Jadi laskar-laskar yang lahir dari berbagai pesantren ini ikut berjuang dalam melawan penjajah. Tapi perlu diingat Pak Rizik Syihab bahwa laskar-laskar Islam dari berbagai pesantren itu bukan laskar Habib ya. Itu adalah laskar yang bermula dari komando dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu dari Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Sehingga ketika Bapak Rizik Syihab kemudian karena kasus Trans 7, kemudian Pak Rizik Syihab dan kawan-kawan kemudian ikut nebeng dalam kasus tersebut, dan seakan-akan Pak Rizik Syihab CS ini kemudian tidak terima atas pelecehan dan perendahan oleh tayangan Trans 7, ini sebenarnya tidak pas. Karena baik Trans 7 maupun Pak Rizik Syihab CS ini adalah satu kubu. Artinya ketika Pak Rizik tidak terima dengan perendahan dan pelecehan yang ditayangkan oleh Trans 7, seharusnya Pak Rizik Syihab dan kawan-kawan ini pun mengaca betapa Anda dan orang-orang Anda ini adalah sangat gemar dalam melecehkan kiai-kiai pribumi, dalam merendahkan para kiai-kiai pribumi. Sehingga ada apa sebenarnya dengan Anda dan kawan-kawan? Kemudian Anda ikut bersuara. Padahal itu pelecehan dan perendahan yang ditayangkan oleh Trans 7 ini tak jauh beda dengan pelecehan dan perendahan yang seringkali digaungkan oleh Anda dan CS-CS Anda. Apakah Anda lupa dengan satu pernyataan Anda dalam satu ceramah, itu dalam undangan TV One kalau nggak salah, itu Anda dengan sangat tegas mengatakan bahwa Gus Dur adalah buta mata, buta hati. Andaikan Inul goyang sambil bugil di hadapan Gus Dur, ini Gus Dur tidak dosa karena Gus Dur tidak melihat. Ini sebuah pernyataan yang begitu menghina dan merendahkan harkat dan martabat Gus Dur. Apakah Anda lupa? Jika Anda lupa, saya tampilkan video lama dari pernyataan Anda. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur melihat dari mana? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Dan saya ingat yang Gus Dur itu antek Yahudi. Kemarin baru pulang dari andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur nggak dosa. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Atau Pak Rizik Syihab dan kawan-kawan, yaitu orang-orang Pahlawi, ini lupa dengan video di mana Kabid Taufik Assegaf terang-terangan menghina salah satu kiai keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, di mana di situ dikatakan sebagai hanya orang biasa, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Ini haul yang lagi dihauli, ini wali. Jadi yang berhak dihormati adalah yang lagi dihauli. Sedangkan Pak Taufik Assegaf ini menganggap bahwa Kiai Haji Asep Saifuddin Halim ini bukan siapa-siapa dan orang biasa. Ini berarti kan memang Anda dan CS-CS Anda atau golongan Anda adalah orang-orang yang memang gemar merendahkan dan melecehkan kiai-kiai pribumi. Apakah Anda dan kawan-kawan itu lupa atas apa yang seringkali dilakukan kepada para kiai pribumi? Jika lupa, saya juga tampilkan video di mana Taufik Assegaf ini menghina dengan terang-terangan kepada Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Udah, jangan bingung orang biasa. Udah, jangan bingung orang biasa. Jangan bingung orang biasa.
jangan bingung, ini Habib Hussein lain. Jangan bingung, ini Habib Hussein lain. Ini Habib Hussein lain. Atau Pak Rizik Syihab ini lupa atas apa yang pernah disampaikan oleh orang-orang Anda, diantaranya adalah yang pernah disampaikan oleh Bahar Smith, di mana Bahar Smith mengatakan bahwa satu Habib sekalipun bodoh ini levelnya sama dengan 70 kiai yang alim. Jadi Bahar Smith kan pernah itu mengatakan bahwa belajar kepada satu Habib yang bodoh ini setara dengan belajar sama kiai yang berjumlah 70, walaupun kiai itu ala alim ala alama. Tentu pernyataan ini pernyataan yang sangat merendahkan dan melecehkan kualitas dari kiai-kiai pribumi. Dan pernyataan itu ya konyol. Belajar kepada orang bodoh disebut lebih mulia. Nah, dari orang bodoh itu apa yang akan kita ambil? Orang bodoh itu kan orang yang tidak berilmu. Kenapa disebut lebih utama dari kiai-kiai yang alim yang berjumlah 70? Apakah Anda lupa dengan pernyataan orang-orang Anda yang seringkali melecehkan kiai-kiai pribumi? Jika Anda lupa, saya putarkan cuplikan video ceramah Bahar Smith yang mengatakan bahwa belajar dengan Habib bodoh ini jauh lebih utama ketimbang belajar dengan 70 kiai sekalipun itu alim. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Saya masih di Habib Bahar. Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Atau Anda lupa Pak Rizik Syihab dengan ceramah salah satu Habib yang di situ terang-terangan menghina kepada tokoh sepuh NU, yaitu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, di mana Habib tersebut terang-terangan mengatakan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin ini babi. Ini kan sebuah pelecehan dan perendahan yang levelnya ini mengungguli dari pelecehan dan perendahan yang ditayangkan oleh Trans 7. Kenapa Anda tidak bersuara? Kenapa Anda tidak berontak? Kenapa Anda tidak menyuruh boykot itu kiai atau Habib yang menghina ulama-ulama pribumi? Jika Anda lupa atau Anda pura-pura lupa, maka saya ingatkan lagi. Inilah video ceramah dari salah satu Habib atau orang Anda yang menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin disebut babi oleh Habib ini. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Berarti ustadz bayaran apa? 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 Katanya Ma'ruf Amin babi, bukan? Babi bukan? Babi bukan? Babi keluar. Nah, dari beberapa sampel video yang saya tampilkan, di situ Habib Ba'alawi ini gemar menghina, gemar melecehkan, dan gemar merendahkan kiai-kiai Nusantara. Ini tak ubahnya berarti orang-orang Anda ini seperti TV Trans 7, di mana ketika Anda murka dengan apa yang ditayangkan oleh TV Trans 7 yang katanya merendahkan dan melecehkan Kiai Nusantara, yang dalam tayangan tersebut adalah Kiai Lirboyo, dan Anda bersuara keras lantang boykot Trans 7, cabut izin Trans 7. Tetapi orang-orang Anda ini dari dulu gemar menghina, melecehkan, dan merendahkan kiai-kiai pribumi. Anda, Pak Rizik Syihab, dan juga orang-orang Anda, apakah lupa atau pura-pura lupa atas apa yang sudah pernah dilakukan terhadap kiai-kiai pribumi? Dan ini bukan hanya untuk para Habib Ba'alawi. Jadi
Apa yang saya sampaikan ini bersifat umum, baik untuk Kiai Nusantara yang kemarin-kemarin dia membisu ketika kiai-kiainya, tokoh-tokoh NU, kiai-kiai Nusantara dihina, direndahkan, dilecehkan oleh Habib Ba'alawi. Mereka diam, mereka bisu, mereka bungkam, tidak bersuara, seakan-akan nggak mau tahu. Tapi ketika Trans 7 bersuara dan mempublikasikan apa yang ada di dalam Pondok Lirboyo, langsung berteriak, langsung bersuara, itu pelecehan, itu penghinaan, itu perendahan kepada Kiai Nusantara. Ada apa? Padahal jika mau dikatakan jujur, apa yang disampaikan oleh Trans 7 itu ya merendahkan dan melecehkan. Tapi ini tidak kalah hebatnya dengan para Habib Ba'alawi yang sudah seringkali menghina dan merendahkan kiai-kiai pribumi. Dan ini terjadi tidak hanya satu kali dan tidak hanya kepada satu tokoh publik figur dari kalangan NU saja yang dihina. Seringkali Habib Ba'alawi ini merendahkan dan melecehkan kiai-kiai pribumi, khususnya yang dari kalangan NU. Ini kenapa kiai-kiai Nusantara diam dan tidak berani bersuara? Apakah karena beranggapan bahwa itu yang menghina cucu Rasul, sehingga dengan berani bersuara nanti akan kualat? Oh, nanti dulu, kalau punya pemikiran semacam itu untuk saya pribadi nanti dulu. Mau itu keturunan Rasul beneran atau bukan, tetapi ketika kelakuannya ini tidak mencerminkan akhlakul karimah, apa salahnya ditegur? Apa salahnya diberi sanksi? Ini tidak akan mendatangkan kualat. Dan Rasulullah juga tidak pernah pandang dulu. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda, andaikan Fatimah mencuri, maka tangan Fatimah saya potong. Ini membuktikan bahwa Rasulullah ini bersikap adil, tidak pandang bulu. Nah, ini yang saya heran, yang lagi terjadi. Ini adalah kasus Trans 7 yang melecehkan dan merendahkan kiai pribumi. Dari seluruh penjuru Nusantara ini kompak boykot Trans 7. Giliran para Habib Ba'alawi merendahkan dan melecehkan kiai pribumi, para kiai-kiai pribumi pun bungkam, seakan tidak mau tahu, dan mereka pura-pura tidak tahu, tidak berani bersuara, tidak berani kompak. Ayo boykot Habib Ba'alawi yang telah merendahkan dan melecehkan kiai-kiai pribumi. Ada apa? Kenapa? Itu ya yang sangat saya herankan. Dan untuk para Habib Ba'alawi, kayaknya dalam kejadian Trans 7 kemarin, ini Habib Ba'alawi ini punya kesempatan. Di situ bisa menutupi konflik nasab yang sampai saat ini belum berakhir. Karena pada saat ini kan mereka klan-klan Ba'alawi ini dalam situasi terpojok, di mana sampai sekarang tidak bisa menunjukkan bukti yang valid tentang keabsahan nasab mereka. Belum lagi terkait pertanyaan dari para mukjimat terkait cerita-cerita khurafat yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi. Ini dari Ba'alawi sendiri kan tidak ada suara terkait dengan dongeng-dongeng khurafat yang sesat dan menyesatkan. Nah, pada saat munculnya tayangan Trans 7 kemudian menjadikan konflik besar antara alumni Lirboyo dan pihak Trans 7, ini kesempatan buat klan Ba'alawi mengalihkan topik. Artinya mengalihkan pembahasan yang lagi rame di sosmed. Dengan begitu kan mereka merasa nyaman. Mereka bisa menutupi kebatalan nasab mereka atau ketidaktersambungan nasab mereka. Karena untuk sementara ini pembahasan nasab kan seakan-akan tertutupi dengan viralnya kasus Lirboyo Trans 7. Nah, di situ para kabiban berlagak sok mengecam Trans 7, sok membela kiai-kiai pribumi, sok membela pondok-pondok pesantren. Kemarin-kemarin kemana Anda para kabib?
Wong kemarin-kemarin juga Anda ini yang menghina dan merendahkan kiai-kiai pribumi. Kenapa Anda sekarang berbalik membela? Ini kan konyol. Menurut saya konyol. Itu hanya satu sikap untuk menutupi kebobrokan nasab Anda yang ternyata tidak tersambung ke Rasulullah, dan Anda memang bukan keturunan Rasulullah. Kalau Anda itu NKRI banget, ini kan kita bisa lihat sejarah di saat Mbah Hasyim Asy'ari menggaungkan satu komando, usir penjajah. Kemudian para santri dan para kiai di seluruh Nusantara ini kompak bangkit mengusir penjajah pada saat itu. Justru orang Anda menjadi mufti dan dekat dengan Belanda. Hidup enak, menjadi abdinya Belanda. Ini cinta NKRI-nya buktinya di mana? Wong dari moyang Anda saja di saat pribumi ini mati-matian mempertahankan negara Republik Indonesia, moyang Anda justru hidup berdampingan dengan Belanda, berteman dengan Belanda, bahkan diangkat jadi mufti. Ini kan sejarah tidak bisa melupakan. Kok tiba-tiba sekarang bicara NKRI, sekarang bicara soal kiai-kiai pribumi yang Anda tidak terima ketika kiai-kiai pribumi dihina dan direndahkan oleh Trans 7. Ini kan menurut saya hanya kedok semata, tidak benar-benar membela kiai pribumi. Ya karena apa? Ya karena apa yang dilakukan oleh Trans 7 yang merupakan sebuah penghinaan dan pelecehan kepada kiai pribumi itu biasa dilakukan oleh Anda dan orang-orang Anda, Pak Rizik. Jadi orang-orang Anda ini kan sudah terbiasa, bahkan sudah hafal banget bagaimana cara merendahkan dan melecehkan kiai-kiai pribumi. Jadi Anda dan Trans 7 dalam hal pelecehan dan perendahan ini kan satu kolam. Kok tiba-tiba Anda tidak terima ketika kiai pribumi direndahkan dan dilecehkan oleh Trans 7? Sementara Anda dan orang-orang Anda ini sudah sangat terbiasa melecehkan dan merendahkan kiai-kiai pribumi. Nah ini yang sangat saya herankan. Jangan-jangan di situ numpang tenar, jangan-jangan di situ justru pengen menutupi polemik nasab ini biar isunya teralihkan. Kan itu serba mungkin soalnya. Itu saja yang saya sampaikan. Intinya saya ini ketawa dengan ceramah Pak Rizik Syihab yang di situ sok NKRI banget, sok membela kiai pribumi banget, seakan-akan bahwa mereka itu dulu ikut berjuang, golongan mereka itu seakan-akan dulu ikut berjuang dalam mengusir penjajah, padahal moyang mereka justru berteman baik dan menjadi pengkhianat bangsa, karena dengan bukti moyang mereka itu menjadi mufti, menjadi abdi Belanda dan hidup enak, makan enak ya dari Belanda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.